Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, tetap semangat. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita lanjutkan membaca kitab Matan Takrib atau Matan Abi Suja. Sudah sampai di hal-hal yang ditinggalkan dari sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun wal matruku minas sholati salasatu asya'a. Bermula yang ditinggalkan dari solat itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Yang mana aja 3? Fardun badal, fardun, fardu, wa sunnatun dan sunnah, wa hayatun dan hay'ah. Nah, jadi hal-hal yang tertinggal dari sholat, ketika seseorang melaksanakan sholat, ada kemungkinan dia meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang tertinggal dari sholat itu ada kala fardu, ada 3 perkara, ada kala fardu. Fardu yaitu rukun maksudnya. Tertinggal rukun apa yang harus kita lakukan. Ada ya kala yang tertinggal itu sunnah dan hay'ah. Maksud sunnah dan hay'ah di sini yaitu yang bukan rukun. Jadi kalau yang tertinggal rukun bagaimana, kalau yang tertinggal sunnah bagaimana, kalau yang tertinggal hay'ah bagaimana. Jadi ada penjelasannya, tafsilnya ke depan satu-satu. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Maka bermula fardu itu la yanubu, tidak bisa mengganti darinya fardu sujudus sahwi oleh sujud sahwi. Bal in zakarahu, bahkan jika mengingat ia akannya fardu, waz zamanu qaribun, padahal bermula masa itu dekat, atabihi, niscaya mendatangi ia dengannya fardu, wabana alaihi, dan melanjutkan ia, membangun ia di atasnya fardu, wasajada lisahwi, dan sujud ia bagi sahwi. Sujud ia karena lupa. Jadi yang pertama dari 3 yaitu fardu, yaitu rukun. La yanubu anhu, tidak bisa mengganti rukun oleh sujud sahwi. Kalau rukun tertinggal, tidak cukup dengan hanya sujud sahwi. Misalkan tertinggal baca Fatihah, nggak bisa sujud sahwi. Tertinggal ruku, tertinggal sujud, nggak bisa sujud sahwi. Nah, tetapi bagaimana? Yang pertama, kalau kita ingat kita mengingat yang tertinggal itu masih dalam sholat. Ini nggak dibahas di sini. Kita sudah sujud, kita baru ingat ternyata kita belum ruku. Kita langsung harus i'tidal kembali, kemudian mulai ruku. Nah, jadi kalau yang tertinggal itu kita ingatnya kita masih di dalam sholat, langsung kita ulang. Kita sudah di posisi sujud, kita baru sadar bahwa kita tadi nggak ruku, berarti kita langsung balik lagi i'tidal, kemudian kita ruku. Bukan balik i'tidal, kita balik berdiri lagi, ruku, i'tidal, baru sujud lagi. Kemudian nanti terakhir baru sujud sahwi. Nah, di sini penjelasannya, ini ceritanya sesudah sholat. Tidak bisa mengganti darinya fardu oleh sujud sahwi. Bahkan jika mengingat ia akannya fardu tadi, waz zamanu qaribun, padahal bermula zaman itu dekat, atabihi, niscaya mendatangi ia dengannya rukun. Ini ceritanya dia udah sholat, udah salam baru ingat dia di rakaat terakhir tadi nggak ruku misalkan. Ini masanya masih dekat, baru dia selesai salam, dia langsung teringat. Nah, gimana? Apa yang harus dia lakukan? Wa bana alaihi, dan melanjutkan dia di atasnya. Langsung dia menyambung lagi, bangun lagi, ngambil rukunya, kemudian seterusnya melanjutkan. Wa sajada lisahwi, dan sujud ia bagi sahwi. Nanti sebelum salam, sesudah tahiyat akhir, sebelum salam baru melakukan sujud sahwi. Cara sujud sahwinya akan dijelaskan ke depan. Nah, dan sujud sahwi hukumnya sunnah, sebagaimana nanti akan dijelaskan ke depan.
Kalau di sini nggak ada pembahasan dalilnya. Oh ini ada nih footnote 2 ini. Rawahul Bukhariyu telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 1169 an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata ianya Abi Hurairah shalla binan nabiyyu telah salat bersama kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adzuhra. Nabi salat zuhur awil asra atau asar ini perawi lupa Abu Hurairah. Ya, bisa zuhur bisa asar yang Nabi salat. Fasallama maka memberi salam ya Nabi. Faqala lahu Dzul Yadain maka berkata baginya Nabi oleh Dzul Yadain. As-salatu ya Rasulullah angkasta. Bermula salat wahai Rasulullah itu angkasta apa engkau mengurangi? Artinya begini, Rasul salat zuhur tapi 2 rakaat langsung salam. Dzul Yadain bertanya, "Ya Rasulullah, salat itu kok apa memang sengaja dikurangin?" Faqala an-nabiyyu maka berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Nabi berkata kepada sahabat-sahabat yang lain, "Ahaqqun ma yaqul?" Apakah benar apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Artinya Nabi sesudah salam berbicara, apakah benar yang dikatakan Dzul Yadain bahwa salat kurang? Faqalu berkata mereka, "Na'am, benar ya Rasul." Fa shalla raka'ataini akhraya ini. Maka salat ianya Rasul akan 2 rakaat yang lain keduanya yang akhir. Jadi Nabi langsung bangun lagi melanjutkan salatnya. Itu arti bana alaihi, Nabi melanjutkannya. Nah, jadi di sini nggak ada penjelasan apakah perlu takbir lagi ya. Nabi tentu bangun takbir lagi, Allahu Akbar langsung melanjutkan lagi baca Fatihah, ruku dan seterusnya. Artinya boleh disambung. Nah, karena zamannya masih dekat walaupun Nabi sudah berkata beberapa perkataan yaitu ahakun ma yakul. Walaupun Nabi sudah berkata beberapa kalimat ini dimaafkan. Karena ketika Nabi berkata ahakun ma yakul, Nabi merasa di luar sholat. Ternyata Nabi sholatnya kurang, boleh langsung melanjutkan kembali. Langsung bangun takbir, melanjutkan 2 rakaat lagi. Kemudian summa sajada sajadata ini. Kemudian sujudnya Nabi 2 kali sujud. Sebelum salat, sebelum salam, sebelum selesai salat, sesudah tahiyat Nabi melakukan sujud 2 kali. Itu namanya sujud sahwi. Itu bila yang tertinggal rukun. Wa sunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardhi. Dan bermula sunnah itu la ya'udu, tidak kembali ianya seseorang kepadanya sunnah ba'dat talabbusi sesudah berpakaian dengan fardu. Maksud berpakaian dengan fardu sesudah melakukan fardu. Yang tertinggal sunnah. Itu tidak boleh lagi kembali kepada sunnah sesudah dia terlanjur melaksanakan yang fardu. Contoh misalkan, rakaat kedua mestinya tahiyat awal. Kita lupa tahiyat awal, langsung bangun. Kita bangun sudah sampai di posisi fardu, yaitu di posisi rukun berdiri, sudah tegak berdiri. Yang tertinggal tahiyat awal. Tadi kita sudah berdiri langsung tegak mau melanjutkan rakaat ketiga. Itu enggak boleh lagi kembali untuk melaksanakan tahiyat. Nah. Lakinnahu tetapinya seseorang itu yasjudu lis-sahwi, sujud ia untuk sahwi, anha darinya sunnah. Tetapi nanti sebelum salam sunnah sujud sahwi. Itu yang tertinggal sunnah. Maksud sunnah di sini sunnah pokok, sunnah abad, bukan sunnah hayat. Ya. Adapun bila tertinggal sunnah, tapi dia belum talabus dengan fardu. Tertinggal tahiyat awal, tapi dia belum bangun sampai tegak berdiri. Baru bangun dikit, baru mau bangun. Ingat, belum tahiyat itu masih boleh untuk duduk. Artinya posisi dia masih lebih dekat ke duduk daripada berdiri. Itu namanya belum talabus dengan fardu. Ketika itu masih boleh melaksanakan sunnah atau tahiyat dan nggak perlu sujud sahwi. Gitu. Wal hay'atu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha.
dan bermula hay'ah, itu tidak kembali ianya si musalli kepadanya hay'ah. Kapan dia tidak kembali? Ba'da tarkiha, sesudah meninggalkannya hay'ah. Wala yasjudu lis-sahwi anha, dan tidak sujud ia bagi sahwi anha darinya hay'ah. Adapun yang tertinggal hay'ah, tertinggal misalkan doa iftitah. Nah, tertinggal doa iftitah, pas dia membaca Al-Fatihah baru ingat doa iftitah enggak baca, itu enggak perlu diulang lagi dan enggak ada anjuran sujud sahwi, bahkan enggak boleh. Nah, tertinggal takbir-takbir intikalan. Nah, tertinggal ta'awud. Sudah membaca bismillah baru ingat ta'awud terlupa, itu enggak usah diulang lagi. Wa idza syakka fi adadi ma attabihi minar rakaati bana 'alal yakin. Dan apabila ragu ianya seseorang pada bilangan ma. Bilangan rakaat ini pada bilangan ma yang telah mendatangi, yang telah melakukan ia dengannya ma minar rakaat daripada rakaat-rakaat, bana 'alal yakin, ia melanjutkan ia, membangun ia di atas yakin. Seseorang ragu dia dalam salat, dia ragu pada jumlah rakaat yang telah dia lakukan. Ini udah 3 rakaat apa 2 ya? 3 apa 2? Bana 'alal yakin, ia mengambil ia, membangun ia di atas yakin. Ambil yang paling meyakinkan. Yang paling meyakinkan tentunya yang sedikit. Wahuwal akalu, dan dianya yang yakin itu yang sedikit. Kita ragu, ini salat udah 3 rakaat apa 2 rakaat? Ngambil aja 2 rakaat. Wasajada lis-sahwi, dan sujud ia bagi sahwi. Di terakhir nanti sebelum salam, sujud bagi sahwi. Enggak boleh mengambil yang banyak. Kita ragu ini 3 apa 2, enggak boleh ngambil 3. Karena dikhawatirkan nanti sholatnya baru 2 rakaat, jadi sholatnya kurang rakaat. Tapi ngambillah 2 rakaat yang yakin. Karena kalaupun lebih nanti enggak apa-apa, lebihnya itu ditutup dengan sujud sahwi. Karena dianggap telah melakukan hal-hal yang bila sengaja dilakukan bisa membatalkan sholat. I'rab kayaknya enggak ada yang rumit ini. Ini dalilnya. Dalil tentang kalau meninggalkan sunnah yang ab'ad ada, enggak boleh kembali lagi, dan ada sujud sahwinya. Dalilnya ini satu, Rawal Bukhariyu, telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 1166, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 570. Sumber hadisnya an Abdullah bin Buhainah. Nah, radhiyallahu anhu annahu qala, beliau berkata, sallalana Rasulullah, telah salatlah untuk kami, maksudnya salat bersama kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaataini, 2 rakaat, mim ba'dhis shalawah, dari sebahagian salawat, dari sebahagian salat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, qama min isnataini minad duhri, bangun ianya Nabi dari 2 rakaat dari zuhur. Artinya Nabi salat zuhur 2 rakaat enggak tahiyat, langsung bangun. Summa qama, kemudian bangun ianya Nabi, falam yajlis, dan tidak duduk ia Nabi. Artinya 2 rakaat Nabi langsung bangun, enggak duduk membaca tahiyat. Faqaman nasu ma'ahu, maka bangunlah manusia bersamanya Nabi. Ma'mum, orang di belakang Nabi pun ikut bangun tanpa tahiyat awal. Falamma qadha salatahu, maka manakala menyelesaikan ya Nabi akan salatnya Nabi, wa nadharna taslimahu, dan kami menanti akan salamnya Nabi. Artinya ketika Nabi sudah selesai sholat, tapi Nabi belum salam ini. Selesai semuanya 4 rakaat sholat zuhur, wa nadharna, dan kami menanti salamnya Nabi. Makmum di belakang semua menanti-nanti, kok Nabi enggak salam-salam. Kabbara, bertakbirnya Nabi qabla taslim, sebelum salam Nabi bertakbir. Fasajada sajadataini, maka sujudnya Nabi 2 kali sujud. Wa huwa jalisun, dan dianya Nabi itu duduk. Jadi Nabi sujud 2 kali sujud dalam keadaan duduk tadi. Dalam posisi duduk tahiyat terakhir, selesai tahiyat Nabi sujud 2 kali. Summa sallama, kemudian baru Nabi memberi salam. Nadharna artinya intadharna, kami menanti. Nah, jadi ini dalil bahwa ada sujud sahwi ketika tertinggal sunnah pokok seperti tahiyat pertama, dan Nabi tidak langsung mengulang tahiyatnya. Karena Nabi sudah di posisi berdiri, berarti Nabi tidak kembali lagi melakukan tahiyat.
Warawa Ibnu Majah, dan telah meriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor hadis 1208 dan oleh Abu Daud nomor hadis 1306 wa ghairuhuma, dan oleh selain keduanya, Anil Mughirah ibni Syu'bah, sumber hadis Mughirah bin Syu'bah berkata, ianya Mughirah bin Syu'bah, apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza qama ahadukum, apabila telah bangunlah oleh salah satu kamu, minar raka'ataini, dari 2 rakaat, falam yastatimma, maka tidak menyempurnakan ia, hal keadaan ia itu yang berdiri, falyajlis, maka hendak duduk ia. Seseorang kamu bangun dari 2 rakaat, mestinya 2 rakaat tahiyat awal, tapi dia bangun, falam yastatimma qa'iman, maka dia tidak sempurna, belum sempurna ia, hal keadaan ia yang berdiri, belum sempurna berdirinya, masih lebih dekat ke posisi duduk, falyajlis, maka hendak duduk ia, itu boleh duduk kembali karena belum lebih dekat kepada posisi berdiri. Wa idza statamma qa'iman, apabila telah sempurna ia, hal keadaan ia yang berdiri, tapi bila berdirinya sudah tegak, fala yajlis, maka jangan duduk ia. Wa yasjudu sajdatai sahwi, dan sujud ia akan 2 sujud sahwi. Nah, sama seperti penjelasan di atas tadi. Kemudian tentang kita ambil yang meyakinkan. Rawa Muslim, telah meriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 571 an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syaqqa ahadukum, apabila ragulah oleh salah satu kamu fi sholati, ragu ia dalam salatnya, falam yadri kam shalla, tidak tahu ia akan berapa telah salat, yang enggak tahu jumlah rakaat dia berapa, salasan arba'an, 3 rakaat atau 4 rakaat, fal yatrahi syakka, maka hendak membuang ia akan keraguan, wal yabni ala mastaikana, dan hendak membangun ia, melanjutkan dia di atas ma yang meyakini ia. Jadi ambil yakin 3 apa 4, ambil 3 yang meyakinkan. Summa yasjudu sajdataini, kemudian sujud ia 2 kali sujud, qabla ayyusallima, sebelum salam ia. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatah, maka jika ada ia solat, ia akan 5 rakaat, syafa'na lahu, niscaya genaplah 5 baginya akan solatnya. Maksudnya begini, kalaupun dia ternyata solatnya udah 5 rakaat, tadi dia ragu 3 apa 4, dia diperintahkan untuk mengambil 3. Kalau ternyata 4, berarti rakaat solatnya sudah 5. Fa in kana shalla khamsan, maka bila pun ada ia telah solat ia 5 rakaat, syafa'na, jadi genaplah 5 itu untuknya akan salatnya. Salatnya tetap dianggap 4, dianggap genap. Enggak apa-apa, genap. Ya, jadi dimaafkan yang lebih 1 rakaat. Wa in kana shalla itmaman li arba'in, kanata targhiman li syaitan. Jika ada ia itu salat ia itmaman, karena menyempurnakan bagi 4, artinya kalau dia ambil 3 tadi, kemudian dia lanjutkan 1 rakaat lagi, jadilah salatnya 4. Nah, jika ada ia itu telah salat ia karena menyempurnakan bagi 4, kalau salatnya tadi memang untuk menyempurnakan 4 rakaat, kanata, adalah keduanya 2 sujud sahwi itu targhiman li syaitan, untuk mengalahkan setan. Nah, karena setan atau nenek moyang setan, iblis dulu enggak mau sujud, ini orang yang sholat karena lupa juga masih mau sujud, ini satu kekalahan bagi setan, membuat setan makin terpojokkan. Itu targhiman li syaitan, membuat marah setan, menghinakan setan. Wa sujudus sahwi sunnatun, dan bermula sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Wa mahalluhu qabla salam, dan bermula tempatnya sujud sahwi itu sebelum salam. Jadi sujud sahwi hukumnya sunnah saja, walaupun tertinggal nanti enggak sujud sahwi juga boleh. Tapi kalau mau sujud berarti itu sunnah, dan kedudukannya sebelum salam.
dan sujudnya 2 kali. Nah, di sini nggak ada penjelasan. Jadi sujud sahwi itu sunnah ya tentunya ketika tertinggal perintah. Ya, tertinggal sunnah muakkad atau melakukan sesuatu yang terlarang seperti kelebihan rakaat tadi. Jadi bahkan jika telah salam pas kita terakhir tadi mau sujud sahwi lupa lagi, langsung salam, masih boleh sujud sahwi walaupun sesudah salam. Nah, sampai di sini. Mungkin kalau ada yang pengen ditanyakan boleh meninggalkan komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.